Balik lagi di Podcast, ngobrol aja udah. Kali ini kita kedatangan Ketua BEM AKMR TV, Bang Amir Yusuf. Tepuk tangan dulu dong. Gimana Bang? Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Kesibukan masih sama Bang? Ya masih ngurusin BEM juga, masih ada beberapa yang harus dikerjakan juga. Nah iya Bang, kan lu kuliah, lagi PI juga. Terus lu kerja, lu ngurusin BEM juga. Itu gimana sih Bang? Sebenarnya dari awal juga kalau berarti itu ngomongin semacam skala prioritas ya. Kita ngemban tugas tanggung jawab yang cukup besar. Itu artinya prioritasnya juga harus digeser ke BEM ini. Jadi kayak sebenarnya kalau kerjaan pun nggak yang kerjaan yang harus tiap hari kerja. Sebenarnya sebisa guanya aja. Kalau misalkan ini bisa gue kerjakan dan ada waktunya, gue kerjakan. Jadi gitu. Terus masalah kuliah sama BEM nggak terlalu... Sejauh ini sih dengan pengalaman yang gue punya antara organisasi dan belajar, yaitu masih bisa ngiringin lah, gampang lah, menurut gue gampang. Jadi masih bisa ngebaginya secara gampang banget nih kalau menurut gue. Awalnya lu pengen jadi anggota BEM deh Bang, itu gimana bisa sampai kepikiran lu sekarang jadi ketua BEM gitu Bang? Dari awal sebenarnya nggak punya sama sekali target untuk menjadi ketua BEM ya. Jadi awalnya itu sebenarnya lebih kepada hobi aja sih di organisasi dari SMA. Setelah itu lanjut ke perkuliahan, karena dari awal gue sendiri pun bingung untuk ikut UKM. Akhirnya ada broadcastan BEM ngebuka lowongan untuk menjadi anggota. Ya udahlah, dengan tekad, dengan pengalaman yang gue punya, gue daftarkan buat CV segala macam, interview. Akhirnya ya bisa menjadi salah satu anggota BEM. Tapi awalnya lu nggak ikut UKM apa gitu Bang? Enggak, sampai sekarang sebenarnya enggak. BEM doang dari BEM awal aja, ngikutin BEM aja. BEM. Sekarang kan lu jabat jadi ketua BEM. Terus berapa bulan Bang kita kena pandemi nih? Hampir Intinya, 2 bulan doang kita. Ya kurang, nggak sampai 3 bulan lah. Setelah nggak nyampe 3 bulan, setelah itu kita dirumahkan, belajar segala macam, semuanya dari rumah. Jadi nggak nyampe 3 bulan ngejabat, setelah itu dirumahkan. Itu proker belum ada yang jalan tuh ya Bang ya? Ya memang pada saat itu 2 bulan awal itu kita masih merencanakan, di BEM itu masih merencanakan apa aja yang ingin kita buat, apa aja yang ingin kita susun. Dan sebenarnya ada satu proker, yaitu turnamen, yang waktu itu sedang dalam proses. Futsal itu futsal, ya teman-teman gue banyak jadi volunteer ya tuh. Turnamen futsal waktu itu ya udah 30%, sebenarnya sudah 30%, udah ngitung segala macamnya, apa yang harus dikerjakan nanti buat hari hanya apa. Setelah itu tiba-tiba di bulan Maret kita dapat kabar PSBB, semuanya dirumahkan. Ya mau nggak mau. Waktu itu sampai udah mesen catering Bang. Gue inget, wah parah udah catering, tiba-tiba nggak jadi. Minta sponsor segala macem. Dari situ tanggapan lu gimana Bang buat ngejalanin di BEM lagi nih pas dirumahkan? Atau lu punya strategi lain? Awalnya kita kan sama-sama pasti mikir kalau ini cuman ya paling 1 bulan 2 bulan lah. Pada saat itu di BEM pun nggak terlalu mikir kalau ini nggak bakal lama banget kok, ini mungkin 1 bulan sampai 2 bulan ke depan, setelah itu kelar, semuanya akan kembali normal. Namun setelah 2 bulan jalan lewat dikit, gua dan beberapa rekan-rekan divisi di BEM mulai berpikir pada saat itu kita harus mikir kalau kita harus kritisi nih, mungkin ini sampai akhir tahun, bahkan mungkin sampai akhir jabatan kita. Jadi kita harus ngerombak, semuanya kita putar 360 derajat, semua proker kita geser. Kita membuat rancangan baru pada saat itu, rancangan baru selama kurang lebih 1 bulan, apa yang harus kita kerjakan di dalam kurun waktu minimal 3 bulan ke depan. Akhirnya setelah beberapa proker kita geser, kita rencanakan kita akan membedah apa sih yang kurang di dalam kampus, apa sih yang diinginkan sebenarnya oleh teman-teman mahasiswa sendiri dari kampus, yang pengen kampus buat gitu ke depannya. Jadi gitu, kita perbaiki regulasi di BEM dan kampus maupun di UKM kita perbaiki regulasi yang masih kurang dikit, kita perbaiki seperti ADRT segala macamnya gitu. Tapi normalnya nih Bang, kalau kita nggak ada pandemi, satu masa jabatan lu tuh biasanya berapa proker sih? Untuk tahun ini sebenarnya kita punya banyak gebrakan, banyak yang
ingin kita laksanakan dari yang tahun-tahun sebelumnya masih belum bisa atau belum kepikiran. Di tahun ini kurang lebih ada sekitar 5-6 proker besar yang harusnya kita dilaksanakan di tahun ini. Namun karena pandemi itu kita geser, mungkin insya Allah akan ada di periode selanjutnya. Tergantung situasi dan kondisinya. Nah kan ada tuh proker BEM yang tiap tahun harus ada itu Feskom. Ya, Feskom biasanya di akhir tahun biasanya. Kemarin kita udah belum sih Bang Feskom? Di tahun ini? Di tahun ini secara berat hati memang kita tiadakan. Sudah kita rancang untuk ada di periode selanjutnya, di awal-awal mungkin di pertengahan tahun, kembali ngelihat situasi dan kondisinya jadi gitu. Jadi yang harusnya biasanya di akhir tahun kita geser karena beberapa pertimbangan tentunya ya gitu. Tapi katanya kita online ini sampai semester depan lagi Bang, masih. Sekarang aja PSBB lagi, nongkrong diusir-usir lagi gitu, masker lagi. Sebenarnya kemarin sebelumnya pimpinan kampus bilang kalau pimpinan kampus bilang kalau di Januari atau di semester depan, di awal semester baru nanti akan ada perkuliahan offline. Tapi sampai saat ini pimpinan kampus sendiri masih belum bisa memberikan statement kalau di awal tahun ini bakal ada kuliah offline. Walaupun sebelumnya Kemendikbud Pak Nadiem Makarim bilang kalau di Januari sudah mulai normalisasi untuk pendidikan. Namun sampai sekarang ya masih belum. Kita masih tunggu kabar baiknya. Nah, lu bentar lagi kan lengser nih Bang. Ya, betul. Lu bentar lagi lengser. Gimana nih tanggapan lu sama paslon-paslon baru nih kan? Untuk paslon-paslon ini sebenarnya sudah ada. Kita sudah menemukan 3 paslon. Sebenarnya memang ini ekspektasi kita itu di awal itu 2 paslon. Cuman melihat perkembangan teman-teman dari BEM angkatan 2019 yang banyak memenuhi kriteria BEM untuk periode selanjutnya, kita buka 1 paslon lagi, jadi 3 paslon dan alhamdulillah sudah terisi 3-3-nya. Dan dalam waktu kurang lebih 1 minggu lagi kita akan mengadakan pemilihan raya di AKMR TV secara online ya. Tapi kan lu berarti udah 2 tahun lu di BEM memang. Ya. 2 tahun ya. 2 tahun lu di BEM. Gimana sih kalau ada nggak sih unek-unek lu sama teman-teman lu yang aduh ini dia kagak mau kerja, aduh dia nih kerjanya parah nih, terus suka telat ya kan? Gimana Bang? Sebenarnya itu nggak bisa dipungkiri ya di dalam organisasi, apalagi bukan seperti tempat di perkantoran yang kita dibayar. Kalau di organisasi sendiri yang sama-sama kita tahu kan, kita hanya dibayar oleh pengalaman. Dan kita nggak bisa memungkiri adanya hal-hal seperti itu, seperti entah ada anggota yang males-malesan lah, tiba-tiba ada yang anggota suka telat lah, segala macamnya lah. Itu sebenarnya baik lagi gimana caranya seorang pemimpinnya itu merangkul teman-teman anggotanya sendiri, gimana caranya ngebangun tim supaya benar-benar semuanya tuh bisa kompak, bisa sejalan satu pikiran. Nah, yang paling susah sebagai pemimpin sekarang yang gue jalanin adalah di awal gimana caranya, kita kan ada 26 ya, kurang lebih 26 anggota. Gimana caranya menyatukan 26 kepala ini menjadi satu kepala. Iya. Ya kan? Itu yang paling susah menurut gue dan wakil gue pada saat itu. Tapi alhamdulillahnya setelah jalan beberapa bulan kita udah bisa menemukan, oh kita udah bisa di titik, udah ada di titik ini nih, kita udah bisa nyatuin 26 kepala dengan menjadi satu kepala untuk perjuangin visi kita ke depannya gitu. Jadi lebih kepada gimana caranya kita aja ngebangun tim yang solid supaya bisa saling percaya. Gimana cara lu nanganin kalau misalkan kayak ada gesekan di grup atau gimana? Gimana cara lu nanganin anak-anak yang kayak gitu? Dari awal sebenarnya kita di BEM nih, kami di BEM sudah memperingati teman-teman anggota. Jangan sampai ada pembahasan secara mendalam di dalam grup. BEM sendiri sudah menjadwalkan minimal satu kali dalam 1 minggu untuk pertemuan rapat. Dan silakan tampung semua apa yang ingin dibicarakan pada saat pertemuan itu. Jadi jangan ngomong di grup ya. Ngomong di grup, sama kita udah hindari itu. Kita udah selalu memperingatkan itu kepada teman-teman anggota. Jangan ada pembahasan secara mendalam di dalam grup, karena percocokan itu walaupun kecil percocokannya bisa
berat gitu nanti kadang-kadang nyindir Bang, nyindir ya kan kita yang wah, tapi tahu-tahu lu muncul belakangan ya kan. Ada nggak temen lu yang atau angkatan di bawah lu deh yang kalau ketemu nggak nyapa lah, songong lah gitu? Ada ya awal-awal ya ada, mungkin kita nggak tahu ya, gue sendiri nggak tahu kalau ini orang kenapa, mungkin karena dia hanya takut atau takut nggak disapa balik. Sebenarnya nggak masalah gitu loh, gue pasti bakal nyapa balik, toh gue tahu itu anggota gue. Mungkin alasannya mereka itu mungkin karena takut atau macam. Awal-awal ada, cuman alhamdulillah setelah jalan 1 bulan 2 bulan kita udah saling kenal, teman-teman udah saling kenal siapa ini ya nggak ada sih sampai, alhamdulillah. Mungkin kan kita dari tadi bahas yang di dalam BEM. Kalau lu sama mahasiswa yang di luar BEM Bang, gimana keakraban lu sama mereka? Ya sejauh ini sih alhamdulillah cukup lancar, cukup dekat dengan beberapa mahasiswa, bukan beberapa sih, hampir 80% memang gue sendiri bisa masuk ke dalam circle mereka. Yang paling ini adalah paling penting adalah di BEM sendiri pun gue memerintahkan kepada teman-teman anggota jangan sampai ada gap ke mahasiswa lain. Betul. Gimana caranya kita harus masuk ke dalam circle mereka, bagaimanapun caranya kita harus tahu pembahasan mereka, apa yang mereka butuhkan. Kita dari situ kita tahu gimana, kita tahu apa yang kita harus lakukan, kita tahu apa yang mahasiswa mau. Dari situ, dari kita nongkrong bareng, dari kita main bareng, masuk ke dalam circle itu. Jadi untuk gue sendiri sih alhamdulillah sampai sekarang pun nggak ada gap. Ya kita nggak tahu ya dari teman-teman di luar seperti apa ke pikiran ke guanya, cuman sejauh ini gue berusaha untuk masuk ke dalam circle yang ada di dalam kampus. Oke. Tapi ada nggak Bang mahasiswa di luar BEM, mahasiswa lain yang nanya ke lu, Mir, BEM kerjaannya apa sih? Mir, kok BEM jarang ngadain acara sih? Gimana sih Mir? Kayak gitu ada nggak sih Bang? Itu udah nggak kehitung jari, udah nggak kehitung deh berapa orang yang ngomong, pasti ada, setiap tahunnya pasti ada. Cara kita nanggepinnya ya. Yang pertama adalah pertama kita tampung dulu apa sih pembicaraan orang ini tuh, apa sih yang dia mau. Terkadang ada beberapa mahasiswa yang biasa nyeletuk, kok gini sih BEM, gini sih. Padahal apa yang diomongkan itu sudah dijalankan oleh BEM. Terkadang tahu. Seperti itu. Itu yang membuat sebenarnya di dalam hati pun kita, kok ini orang udah dijalanin gitu kan. Ya kita itu statement mereka lah, kita nggak tahu. Yang terpenting adalah kami di BEM harus tetap menghargai apa yang mereka omongkan, apa yang mereka berikan, statement apa yang mereka berikan kepada kami di BEM. Dia mau menjelek-jelekan, dia mau mengkritik secara dalam, walaupun kritikannya itu mungkin nggak masuk akal lah. Kadang ada beberapa kritikan atau masukan yang ini bukan tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab. Gue pernah ditanya gini Bang, men gimana sih, kita kan kuliah online, kita kan harus ada biaya di rumah buat kuota segala macam, kok bayaran tetap cuma dipotong sedikit gitu doang. Kata gue, lah kalau lu nanya ke gue, emang itu urusan gue, lu tanya ke yang lain. Ya kan lu BEM, lah emang BEM ngurusin itu juga, gue bilang kan. Itu kadang-kadang sebenarnya semua hal yang dia pengen itu sebenarnya yang berperihal dengan kampus sendiri, yang bersangkut pautan dengan kampus sendiri, sebenarnya BEM bisa memperjuangkan itu. Seperti contohnya tadi yang Meno bilang soal bayaran, PLT segala macam, itu bisa kita perjuangkan, kita bisa tampung sebagai aspirasi dari teman-teman mahasiswa, kita tampung dan akan kita berikan ke pimpinan pihak kampus. Jadi semuanya yang diomongkan oleh teman-teman mahasiswa ini kita tampung, dan pasti akan kita tampung dan akan kita yang masuk akal akan kita berikan ke pimpinan kampus. Tapi itu udah jalan Bang, udah jalan yang UKT itu kan. Menurut gue itu salah satu proker lu Bang. Iya kan awalnya lu ngomong ke atasan kampus, akhirnya gol kan. Alhamdulillah. Jadi itu salah satunya, gimana caranya kita memperjuangkan hak teman-teman mahasiswa yang mohon maaf kurang mampu untuk biaya perkuliahan di tahun kemarin ya, di semester kemarin. Ya alhamdulillah kurang lebih 90 orang mahasiswa ini alhamdulillah terbantu lah, walaupun kita nggak bisa secara keseluruhan membantu teman-teman, ya seenggaknya dari 90 orang ini mudah-mudahan semuanya tetap
tepat sasaran. Kuliah lah tetap masih tetap bisa, jalan bisa gitu tetap ya. Kuliah. Nah orang-orang nggak tahu bang kerjaan yang kayak gitu tuh nggak tahu bang sebenarnya. Sampai nanya lu ngapain sih dia? Kan lu nggak tahu kerjaan kita yang kayak gitu. Emang kita mau sombong kan keluar kita udah sukses nih gini meledak. Lanjut bang. Susahnya. Gimana? Kalau gap emang harusnya sih nggak ada gap antara anggota BEM sama mahasiswa lain. Betul. Kita lari dikit ke demo kemarin bang. Kenapa? Berapa kali sih bang lu ikut demo nih selama menjabat di BEM? Kalau untuk sebagai ketua itu kurang lebih 2-3 kali kemarin. Tahun 2 kemarin atau kan 3? Sekali waktu gue masih menjadi anggota ya, itu sekali anggota. 2019. Nah di tahun ini 2 atau 3 kali kalau nggak salah, 2 atau 3 kali. Iya. Nah kan kita ngumpulin masa nih bang. Betul. Ayo teman-teman gini ya, gue di tag bang di grup angkatan, gimana nih nggak jalan gitu-gitu. Oke jalan, gue kumpulin yang mau itu gue kumpulin. Tanggapan lu bang sama anggota BEM yang nggak ikut demo gimana? Banyak yang nanya ke gue soalnya bang, men kita bukan BEM aja demo, kok dia yang BEM nggak demo sih? Gimana bang? Coba tanggapan lu. Sebenarnya dari awal pun gue nggak pernah memberatkan teman-teman di BEM untuk semuanya ayo harus ikut demo. Yang terpenting adalah kalau lu mau ikut demo, lu pahamin dulu apa isinya. Kalau lu emang nggak mau untuk mendalamkan, seenggaknya lu tahu dulu ini tuh demo tentang apa sih. Iya. Takutnya ketikanya nanti di luar orang tahu kalau misalkan anggota ini sebagai anggota BEM tapi dia nggak ikut demo. Tapi seenggaknya orang ini tuh tahu, anggota BEM ini tahu apa sih demo itu apa sih, minimal tahu. Tapi gue nggak pernah memberatkan mereka ayo harus ikut demo, enggak. Kalau lu ada niat dan lu tertarik hati lu kegiring, oke, ayo gitu. Yang penting lu paham. Oke, kita ikut. Kemarin kita jalan bareng Gunadarma. Betul. Ya kan, BEM Gunadarma. Relasi lu sama relasi BEM AKM RTV sama Gunadarma ini gimana sih bang awalnya? Sebenarnya ya, kalau diceritain dari awal adalah kalau di tahun 2019 kita sempat demo secara berdiri dengan nama sendiri ya. Sendiri kan? AKM RTV berdiri dengan nama sendiri. Namun setelah kemarin, awal demo kemarin, waktu awal-awal ngejabat tuh sempat ada demo, awal-awal pandemi tuh ada demo di Depok. Kita banyak yang mengontak teman-teman di BEM untuk oke, ayo teman-teman AKM RTV bisa gabung, teman-teman AKM RTV. Di situ tergerak lah hati kami di BEM. Kita nggak bisa nih kalau kita nolak, toh mereka juga satu saudara sama kita. Oke, kita kegiring untuk datang ke sana. Nah setelah ada demo selanjutnya, kita berpikir nih di BEM nih, masa iya kemarin kita udah masuk ke dalam circle mereka, ibarat kata kita udah masuk ke dalam circle mereka, masa kita gerakan di demo ini lagi ya? Iya berdiri sendiri lagi. Oke deh, akhirnya setelah diskusi dengan beberapa aliansi mahasiswa di AKM RTV, mereka setuju. Oke kita gabung ke teman-teman Gunadarma di Kalimalang gitu. Makanya sampai sekarang alhamdulillah komunikasinya ya berjalan cukup baik. Ada satu momen di salah satu proker BEM Feskom di tahun 2019 atau 2018 lupa. 19. Akhirnya kita undang lah teman-teman dari BEM Vkom Gunadarma untuk datang ke acara kita. Nah dari situ kita bisa kenal dan berjalan aja, ngalir aja sampai sekarang pun masih ngalir. Tapi udah ada belum kerjasama yang sama dia yang acara gede terus kita kerjasama sama dia? Udah ada belum bang? Untuk saat ini memang masih belum ada. Harusnya di tahun ini. Harusnya ada di tahun ini. Yang waktu itu lu kirim gua ke Depok bukan sih bang? Iya betul. Jadi harusnya ada di tahun ini. Itu rancangan dari tahun 2019 setelah Feskom itu. Jadi ada setelah itu ada pertemuan. Lalu muncullah ide gimana kalau kita di tahun depan kita bikin acara bareng nih. Kedua belah pihak oke pada saat itu. Makanya di tahun ini sebenarnya masuk dalam rancangan harusnya di pertengahan tahun ini. Waktu itu dia yang jabat siapa ya bang? Masih lupa namanya. Dipanggilnya Ucup bang. Ucup bukannya tahun ini? Lengser dia katanya udah. Oh sekarang yang baru ya? Yang lupa namanya? Gue juga lupa dah. Suka duka lu ngejabat jadi ketua BEM deh bang. Apa? Suka duka ya? Kalau untuk suka dulu ya. Yang pertama ya jelas. Gue sendiri pribadi punya pengalaman besar di sini. Apalagi di tahun ini. Gimana caranya gue bisa survive
di tahun ini ngejalanin BEM di tengah pandemi baru 2 bulan atau 3 bulan kurang udah di rumah, kan kita harus kerja semua dari rumah, gimana caranya kita berpikir keras. Itu suatu pengalaman yang sangat besar untuk gue di tahun ini. Dapat relasi juga kan sana sini masih dapat relasi, dan gue bisa gimana caranya gue harus bener-bener bisa ngelindungin teman-teman anggota ini supaya tetap bisa percaya gitu ke pemimpinnya. Supaya anggota gue tuh bisa percaya kalau misalkan pemimpin gue nih masih bisa survive di tahun ini. Tapi lu survive bang. Alhamdulillah banget. Berkat itu juga berkat teman-teman anggota yang lain ngedukung gue sebagai pemimpin di BEM dan wakil gue gitu loh. Tanpa adanya mereka ya jelas kita pasti pincang. Kami di BEM pasti sangat pincang kalau nggak ada mereka. Tapi lu keren bang. Lu ngajarin, kalau gue lihat lu jadi ketua lu ngajarin. Jadi pas angkatan di bawah lu jadi ketua udah nggak buta gitu. Ya mudah-mudahan. Udah bisa ngeraba kasarnya. Dukanya bang, gimana bang? Ya udah jelas banget dukanya kalau untuk di tahun ini ya. Kita yang pertama nggak bisa ngejalanin proker-proker besar. Apalagi di tahun ini harusnya banyak gebrakan-gebrakan yang ngebuat nama BEM dan nama kampus kita sendiri AKMR TV bisa lebih dipandang orang luas gitu loh. Harusnya. Yang terus dukanya adalah banyak waktu luang, banyak waktu yang harusnya gue main-main di luar mungkin sama teman-teman gue yang harus ke cut gitu, yang harus kepotong. Banyak yang ngajak, Mir ayolah, sibuk banget sih. Ya gimana, ini adalah tanggung jawab besar gue gitu loh di dalam kampus. Itu yang sebenarnya yang paling duka buat gue ada gitu. Kalau menurut lu membagi waktu nggak begitu masalah lah ya? Sebenarnya nggak begitu masalah. Gimana berkat pengalaman aja sebenarnya, berkat pengalaman gue di SMA, terus di beberapa organisasi di luar gitu. Harapan lu ke depannya buat BEM AKMR TV bang? Harapan gue buat ke depannya yang utama adalah gue sangat berharap beberapa proker besar atau beberapa gebrakan besar yang ada di tahun sebelumnya, di tahun 2020 bisa terlaksana di tahun 2021 di periode selanjutnya. Itu yang utama. Selanjutnya adalah untuk BEM sendiri yang pasti harus lebih bisa kompak lagi, apalagi di tahun ini banyak kemarin kita baru ngebuka rekrutmen ya, dan secara mengkagetkan malah banyak di yang mendaftar itu banyak dari angkatan 2019. Itu yang membuat kita kaget, dan ini akan menjadi PR ke depannya untuk di periode selanjutnya. Artinya di tahun depan harus membuka lebih banyak lagi anggota baru kan. Dan pesan gue ke BEM adalah soal anggota itu gimana caranya nantinya lu harus menarik perhatian dari teman-teman mahasiswa untuk bisa masuk ke BEM lagi, terutama di mahasiswa-mahasiswa baru di tahun depan ya, di 2021 untuk bisa masuk, karena gue yakin di tahun depan bakal kekurangan anggota gitu, karena banyaknya anggota yang lengser dari 2019. Terus sisanya cuma sedikit. Iya, sisanya cuma sedikit, kurang lebih 4-5 orang kalau nggak salah. Sisanya nantinya bakalnya. Jadi gimana caranya harus bisa di tahun depan tuh BEM menaikkan namanya dipandang dan teman-teman mahasiswa untuk bisa narik lagi. Ada nggak bang pesan-pesan lu buat paslon yang sekarang bakal ngejabat, terus sama anggota-anggota yang di bawahnya, sama yang baru masuk deh? Pesan-pesan lu buat mereka bang. Yang pertama untuk paslon ya, tetap berjuang, jangan memandang siapa lawan lu gitu. Jangan memandang siapa lawan lu. Sebenarnya nggak mandang lawan pun itu udah cukup bagus gitu loh. Jangan pernah pandang kalau lawan lu ini anjir dia punya masa banyak nih, nama dia terkenal, itu nggak menjamin lu dia sebagai ketua atau wakilnya nanti. Yang terpenting adalah gimana caranya lu ngerancang visi misi lu dan menarik perhatian, menarik suara dari teman-teman mahasiswa. Itu untuk paslon. Nah untuk yang baru, pengalaman mereka bisa direlasikan di periode selanjutnya. Jangan sampai lu punya pengalaman organisasi yang cukup tinggi di SMA atau di luar, di eksternal, jadi cuma-cuma pada saat masuk BEM gak kepake sama sekali. Dan itu pesan gue adalah tolong pakai pengalaman lu sebelumnya untuk kemajuan BEM berikutnya gitu. Mantap. Thank you Bang Amir. Makasih banyak. Jangan kemana-mana, pantengin terus Basamu Production, apalagi kayak podcastnya. Ngobrol aja, udah. Thank you Bang Amir.